Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Moritz di edisi Dunia Kripto, di mana setiap hari Rabu kami akan selalu memberikan sedikit analisa dunia kripto, Bitcoin buat rekan trader semuanya. Dan kita bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin hampir selama 1 minggu ini. Rekan trader bergerak sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin telah mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dalam minggu ini turun hingga level menuju ke 79.000, dan ini adalah nilai terendah 7 bulan terakhir. Oleh karena itu judul yang kami angkat pada kesempatan kali ini, tema kita tentang Bitcoin saatnya menguat pasca terendah 7 bulanan. Nah, ini dia rekan trader. Ini yang ingin coba saya sampaikan buat rekan trader semuanya. Bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ini sangat luar biasa. Bagaimana Bitcoin bisa jatuh hingga level yang terendah menuju ke level 79. Dan kalau rekan trader lihat, ini sesuai dengan prediksi yang coba saya tawarkan buat rekan trader pada minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kalau rekan trader lihat, saya membuat suatu analisa bahwa Bitcoin itu akan mencoba turun hingga level 83.500 US dollar. Dan memang minggu lalu pun juga saya udah bilang bahwa Bitcoin ini masih sangat punya peluang yang sangat besar untuk mencapai level terendah. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat bagaimana dia bisa turun hingga level sangat rendah menuju level ke 79. Dan kalau rekan trader lihat secara garis besar, hampir selama 1 minggu terakhir Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Mulai dari tanggal 20 dia mulai berada di sekitaran 90 sampai 92 ribu. Dan ini menjadi suatu penyebabnya adalah rebound teknikal setelah crash yang terjadi pada tanggal 18 November lalu. Para pelaku pasar masuk untuk membeli. Dan kalau kita lihat bahwa sentimen ini masih sangat lemah akibat aliran keluar Bitcoin dari ETF yang sangat besar di hari-hari sebelumnya. Nah, lanjutnya pada tanggal 21 bagaimana Bitcoin ini jatuh sangat luar biasa. Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana volume pembelian semakin meningkat, tapi investor institusional belum kembali lagi. Jadi intinya dia mengalami kelemahan yang sangat signifikan. Dan secara garis besar kalau rekan trader lihat terjadi tanggal 21 di mana Bitcoin itu jatuh hingga level 79.000, itu tidak bisa dilepas dari beberapa faktor rekan trader. Yang pertama, outflow institusional dan ETF yang semakin membengkak. Kita lihat rekan trader bagaimana Bitcoin ini dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Aliran masuk di Bitcoin juga masih terus mengalami lebih keluar rekan trader ya. Kita lihat, saya tunjukkan buat rekan trader semuanya. Nah, rekan trader bisa lihat bagaimana aliran yang keluar pada Bitcoin selama 1 minggu ini masih sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat di sini secara garis besar, nah ini dia. Mulai tanggal 20-an ya. Aliran keluarnya itu dari minggu yang lalu, dari tanggal 12 aliran keluar Bitcoin itu sangat luar biasa. Tanggal 20 itu aliran keluarnya menuju ke 900,11 juta US dollar. Memang tanggal 21 ada dana masuk sebesar 238, tapi ini tidak bisa buat bagaimana Bitcoin itu sempat jatuh menuju ke level 79.000. Dilanjutkan pada tanggal 24, aliran keluar Bitcoin itu dia hingga menuju ke 151 juta US dollar. Dan kemarin tanggal 25 agak sedikit mengalami penguatan karena aliran masuknya itu sebesar 128 juta. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin dalam 1 minggu terakhir ini, rekan trader, dia mengalami stagnasi dan pelemahan itu sangat luar biasa. Faktor yang berikutnya yang melandasi bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan kalau rekan trader lihat ya, itu
tidak bisa kita lepas juga dari bagaimana rekan trader ya, ketidakpastian tentang kebijakan The Fed dan data makro yang lebih hawkish. Kita tahu saat itu pasar sedang menunggu ya. Saat itu pasar sedang menunggu pertemuan FOMC dan pasar lagi melihat bahwa bagaimana sikap yang akan diambil oleh para pejabat Fed menjelang rislah FOMC tersebut. Dan akhirnya rislah FOMC memang pada prinsipnya memberikan suatu keputusan di mana sebagian besar ingin supaya pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan. Pasca hal tersebut, pasca rislah tersebut di mana sebagian besar ingin supaya pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan, inilah yang membuat Bitcoin agak sedikit mengalami penguatan. Setelah rekan trader, data-data yang keluar, data-data yang dikeluarkan, statement-statement para pejabat The Fed memberikan pengaruh di mana pemangkasan tingkat suku bunga pada nanti tanggal 10 Desember nanti, kemungkinan besar tidak terlalu kemungkinan itu akan terjadi. Karena sebelumnya, statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell bahwa pemangkasan tingkat suku bunga memiliki peluang untuk tidak akan dilakukan, tapi setelah rislah tersebut sebagian besar menyetujui, hanya beberapa yang memang masih sanksi terhadap hal tersebut. Tapi data-data yang keluar, data non-farm payroll yang keluar pun juga memberikan suatu tanda bahwa tidak terlalu kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan, dan sikap hawkish yang terjadi perlahan namun pasti dia berubah menjadi dovish. Sehingga kalau rekan trader lihat, inilah yang menjadi alasan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang ingin dilakukan itu membuat bagaimana berbalik arah Bitcoin, dia kembali mengalami penguatan ya pasca tanggal 21, tanggal 22 dia agak sedikit rebound, dan tanggal 23 kemarin rekan trader dia masuk lagi ke level 87.000. Ya. Walaupun kemarin ya beberapa hari yang lalu, hari Senin, ini hari Kamis ya, ini hari Minggu, hari Senin dia menuju ke level ketinggian tertinggi dalam minggu ini, dia berada di sekitar 89.104, tapi kita bisa lihat bahwa dalam 2 hari terakhir memang dia sedikit mengalami pelemahan. Nah, ini yang menjadi alasan utama kenapa Bitcoin ini pasca mengalami pelemahan, dia sekarang sudah mulai berusaha naik ke level tinggi lagi. Nah, menurut analisa saya, memang banyak faktor ya. Faktor-faktor yang terjadi itu pun juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor yang terjadi itu adalah salah satunya bagaimana dana yang masuk di ETF ini juga yang melandasi bagaimana Bitcoin ini dia masih terus mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan beberapa hari yang lalu, terutama pada tanggal 25 yang lalu, dia dana yang masuk ini udah sebesar 128 juta, sehingga membuat Bitcoin peluang untuk kembali mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi sedikit terbantukan rekan trader. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada hari ini memang agak sedikit stabil, walaupun dia agak sedikit, Bitcoin ini agak sedikit terpengaruh dan dia turun ke level 87.000 setelah terkoreksi sebesar 36% dari rekor tertinggi yang terjadi kemarin dulu. Dan ini bisa dilihat bahwa ETF Bitcoin masih tetap mencatat aliran yang bervariasi, sehingga mencerminkan bahwa sentimen institusional masih tidak pasti. Tapi secara garis besar kalau rekan trader lihat, pasar terus akan melihat segala bentuk yang ada di lapangan, di pasar, dan yang paling utama adalah pasar masih terus melihat korelasi dari suku bunga yang akan dikeluarkan. Dalam judul yang coba saya angkat kali ini adalah saatnya menguat pasca terendah bulanan. Ini tidak bisa dilepas oleh perbandingan terbalik dari sikap yang ada pada The Fed setelah hawkish, di mana minggu lalu probabilitas pemangkasan tingkat suku bunga itu hanya besar 31%, tapi per hari ini kalau rekan trader lihat, pemangkasan tingkat suku bunga itu sudah mengalami kenaikan probabilitasnya hingga menuju ke 82%. Ini artinya bahwa dengan kenaikan probabilitas ini memberikan indikasi bahwa pada bulan Desember tanggal 10 nanti di saat rapat pertemuan FOMC, peluang
peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga akan benar-benar terjadi. Sehingga apabila pemangkasan tingkat suku bunga ini dilakukan, ini akan memberikan tambahan kekuatan untuk Bitcoin mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa pasca pelemahan keluar dari zona 80 di level 79.000, estimasi yang ingin saya bangun bahwa sudah saatnya Bitcoin ini akan kembali naik ke posisi yang seutuhnya. Minimal dia akan mencoba naik lagi ke level 80-an ke atas dan lebih tinggi lagi. Dan tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan setelah dana-dana yang masuk ke ETF sudah mulai bergulir lagi. Dan yang kedua, sikap dovish dari The Fed serta probabilitas untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang semakin tinggi ini memberikan gambaran bahwa Bitcoin punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Sehingga rekan trader, bagaimanakah proyeksi untuk minggu depan? Nah, untuk minggu depan kami mencoba sedikit memberikan analisa buat rekan trader hingga tanggal 3 nanti pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Menurut analisa kami bahwa walaupun tendensi pelemahan masih tetap ada, tapi peluang Bitcoin untuk naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar. Dalam analisa yang coba kami bawakan buat rekan trader bahwa pelemahan masih tetap ada dan kami memprediksikan bahwa Bitcoin ini masih bisa melemah hingga level terendah di seputaran 77.064 atau 77.000 lah ya. Asal dia bisa melewati level 79.000 seperti yang terjadi pada edisi tanggal 21 yang lalu, walaupun menurut saya sangat kecil hal itu ya, sangat kecil ya. Kemungkinan besar menurut analisa yang coba saya bawakan buat rekan trader bahwa Bitcoin punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi, dan prediksi yang coba kami bangun untuk rekan trader bahwa Bitcoin mencoba menembus level 90 dan dia akan mencoba naik hingga level 95.356. Ini adalah level ketinggian yang sangat mungkin terjadi untuk 1 minggu ke depan dari Bitcoin. Tapi untuk mencapai hal tersebut, dia harus bisa menembus level 93.000 dulu. Bila dia menembus level 93.000 artinya level 95.356 bisa terjadi dan memiliki peluang yang sangat besar terjadi hal tersebut. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edisi dunia kripto kita kali ini. Intinya dengan beralihnya sikap The Fed yang lebih menuju dovish, probabilitas pemangkasan tingkat suku bunga tinggi, dana-dana ETF ya walaupun konstitusional kemarin ya jarang, tapi dalam beberapa hari yang lalu dana kembali sudah masuk lagi, memberikan suatu tambahan atau memberikan suatu reaksi bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, sehingga analisa yang kami bangun 95.000 adalah level yang bisa dicapai oleh Bitcoin hingga minggu depan. Demikianlah analisa kami, demikianlah dunia kripto minggu ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.